Inilah beberapa tempat misterius di dunia yang sangat menyeramkan. Konon penghuninya adalah para makhluk tak kasat mata, di mana salah satunya ada yang berasal dari Indonesia. Satu sumur Barhut. Sumur Barhut atau yang dikenal sebagai sumur neraka merupakan keajaiban alam yang baru sedikit dipahami oleh para ilmuwan. Sumur neraka berlokasi di timur Yaman, lebih dekat ke perbatasan dengan Oman dibandingkan ke ibu kota Sanaa yang jaraknya 1.300 km. Lubang raksasa di gurun provinsi Al-Mahra ini memiliki lebar 30 meter dan kedalamannya diperkirakan antara 100 hingga 250 meter. Pejabat Yaman mengatakan mereka tidak tahu apa yang ada di bawah sumur neraka karena sumur tersebut sangat dalam. 2. Hutan Aokigahara. Hutan tersebut dilaporkan sebagai tempat bunuh diri yang paling populer di seluruh Jepang dan masuk peringkat 2 di dunia sebagai destinasi bunuh diri setelah jembatan Golden Gate di San Francisco. Angka kasus bunuh diri bervariasi, namun dari yang sejauh ini didokumentasikan sejak tahun 1988, sekurang-kurangnya ada 100 peristiwa bunuh diri terjadi tiap tahun di sana. Adalah hutan yang terletak di sebelah barat laut Gunung Fuji, membentang dari kota Kawaguchiko hingga desa Narizawa. Aokigahara disebut juga hutan lautan pohon dan lautan pohon Gunung Fuji. Disebut demikian karena jika angin meniup pepohonan di sana, terlihat seperti keadaan ombak di laut. Usia hutan ini diperkirakan sekitar 1.200 tahun. Hutan ini dikenal sebagai tempat bunuh diri populer di Jepang. Dan konon menurut cerita para pendaki yang melewati hutan tersebut, sepanjang perjalanan mereka akan ditemani oleh beberapa makhluk tak kasat mata. Mereka akan mendengar suara seperti orang menangis, seperti tertawa lirih, bahkan jeritan yang menyeramkan. 3. Garis naskah. Naskah lines, garis naskah, adalah kumpulan geoglif raksasa, desain atau motif yang terukir di tanah, yang terletak di dataran pantai Peru, sekitar 400 km di selatan ibu kota Lima. Dikutip dari laman History, geoglif ini dibuat oleh budaya naskah kuno di Amerika Selatan dan menggambarkan berbagai bentuk, figur seperti tumbuhan, hewan, dan bentuk. Naskah lines diketahui berusia 2.000 tahun dan hanya dapat dilihat sepenuhnya atau secara sempurna dari udara sebab ukurannya sangat besar. Para antropolog percaya bahwa kebudayaan naskah yang dimulai sekitar tahun 100 sebelum Masehi dan berkembang dari tahun 1 hingga 700 Masehi, menciptakan sebagian besar garis naskah. Menariknya, meskipun telah dipelajari selama lebih dari 80 tahun, geoglif ini masih menjadi misteri bagi para peneliti. Beberapa bentuk motif hewan yang dapat diidentifikasi antara lain, monyet dengan panjang 110 meter, paus pembunuh 65 meter, burung yang menyerupai condor 135 meter, burung kolibri 50 meter, burung pelikan 285 meter, laba-laba Kirk altimetre. Ada pula berbagai motif bunga, pohon, dan tanaman lainnya. Selain itu ada juga berbagai bentuk geometris, termasuk segitiga, trapesium, dan spiral. Sejak penemuannya pada tahun 1920, garis-garis tersebut telah ditafsirkan secara beragam. Ada pula beberapa teori mengatakan, garis naskah adalah bentuk atau cara komunikasi makhluk ruang angkasa atau UFO dengan penduduk bumi saat itu. Tapi semua itu masih diselimuti kabut misteri yang sangat pekat. 4. Lawang Sewu menyimpan segudang kisah mistis, mulai dari penampakan noni Belanda hingga cerita seram tentang penjara bawah tanah. Simak kisah lengkapnya di sini. Lawang Sewu, yang berarti 1000 pintu dalam bahasa Jawa, adalah salah satu bangunan bersejarah paling ikonik di Semarang, Jawa Tengah. Dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1904, bangunan ini awalnya berfungsi sebagai kantor pusat perusahaan kereta api Hindia Belanda, Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij, NIS. Meskipun namanya berarti 1000 pintu, bangunan ini sebenarnya tidak memiliki 1000 pintu, melainkan banyak jendela dan pintu yang membuatnya tampak seolah-olah memiliki ribuan akses. Selain sejarahnya yang kaya, Lawang Sewu juga dikenal dengan kisah-kisah mistis yang membuatnya menjadi salah satu tempat wisata horor paling terkenal di Indonesia. Penampakan Noni Belanda.
Salah satu cerita misteri paling populer di Lawang Sewu adalah penampakan seorang noni atau wanita Belanda yang sering terlihat di salah satu sudut bangunan. Penampakan ini digambarkan sebagai sosok perempuan berpakaian khas Eropa dengan gaun putih panjang dan rambut yang tersisir rapi. Banyak saksi mata mengaku melihat penampakan ini terutama di malam hari, sehingga suasana Lawang Sewu menjadi lebih mencekam. Sosok tersebut sering terlihat berjalan perlahan di lorong-lorong panjang, seolah-olah sedang mencari sesuatu, dan kadang terdengar suara langkah kakinya yang menggema di antara dinding-dinding tua. Kisah penjara bawah tanah. Salah satu bagian paling menyeramkan dari Lawang Sewu adalah ruang bawah tanah yang dulu dijadikan penjara oleh tentara Jepang. Di tempat inilah banyak cerita mistis bermula. Pengunjung kerap merasakan suasana mencekam ketika mendekati area ini. Banyak yang mengaku melihat penampakan tahanan dengan tubuh yang kurus, pakaian compang-camping, dan tatapan kosong dari mata hijau yang bersinar dalam gelap. Selain itu, bau anyir darah sering tercium di sekitar penjara bawah tanah. Meskipun tidak ada sumber nyata yang bisa menjelaskan asal bau tersebut. Suara rintihan dan jeritan kesakitan juga sering terdengar, menambah kesan seram dari tempat ini. Penampakan prajurit Jepang dan Belanda. Selain penampakan noni Belanda, beberapa pengunjung juga mengaku melihat bayangan prajurit dari era Perang Dunia II, baik dari pihak Jepang maupun Belanda. Hal ini tak lepas dari sejarah Lawang Sewu yang pernah dijadikan markas militer oleh tentara Jepang saat menduduki Indonesia. Prajurit Jepang sering terlihat dengan pakaian militer lengkap, kadang muncul secara tiba-tiba di lorong. Sementara penampakan prajurit Belanda seringkali disertai dengan suara langkah kaki berat dan derap sepatu but. Beberapa orang bahkan melaporkan adanya bisikan dalam bahasa Belanda atau Jepang di area-area tertentu dari bangunan ini.